Hai, kakak-kakak semua. Di episode kali ini kita akan membahas film yang berjudul Captain America, The Winter Soldier, yang dirilis tahun 2014. Di episode ini kita akan melihat bagaimana Captain America yang terkejut karena sahabatnya yang dulu telah tewas akhirnya kembali lagi. Akan tetapi, sahabatnya tersebut malah balik menyerangnya. Film ini disutradarai oleh Joe Russo dan Anthony Russo. Dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes atau Winter Soldier, Anthony Mackie sebagai Sam Wilson atau Falcon, dan Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Selamat datang di channel Spoiler Film. Di awal cerita, Steve Rogers sedang jogging berolahraga pagi mengitari gedung-gedung di Washington. Rogers sering melewati seorang pria dari sebelah kirinya yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sam Wilson, seorang veteran. Dia dulu merupakan pasukan penyelamat Angkatan Udara Amerika Serikat yang sekarang bekerja sebagai konselor di Departemen Urusan Veteran AS. Setelah jogging, Sam dan Rogers berbagi pengalaman dalam beradaptasi dengan kehidupan mereka setelah masing-masing menjalani tugas di angkatan bersenjata. Di sela-sela percakapan mereka, Natasha Romanoff datang menghampiri Rogers dan Sam. Dia memberitahu Rogers untuk pergi bersamanya karena mendapatkan misi dari Nick Fury, pimpinan mereka, untuk menyelamatkan kapal SHIELD, Lemurian Star, yang telah disandra. Rogers pun segera menghampiri Natasha, dan mereka pun meninggalkan Sam untuk segera bergabung dengan yang lainnya. Rogers dan Natasha kemudian berangkat dengan Brock Rumlow beserta anggota Strike lainnya untuk melumpuhkan para bajak laut dan menyelamatkan para sandera. Di mana kapal tersebut telah diambil alih oleh sekelompok bajak laut sewaan yang dipimpin oleh Georges Batroc. Namun di pertengahan misi, tiba-tiba Rogers kehilangan kontak Natasha pada saat Brock Rumlow dan anggota Strike lainnya sedang menyelamatkan sandera. Ternyata Rogers tidak sengaja menemukan bahwa Natasha mempunyai misi rahasianya sendiri dari Direktur Nick Fury, untuk mengekstrak file intelijen SHIELD dari kapal ke USB drive. Rogers yang curiga, kemudian berkomentar kepada Natasha, bahwa hilangnya Natasha dalam pertengahan misi hampir membahayakan semuanya. Setelah berhasil menjalankan misi yang ditugaskan oleh Fury, mereka semua kembali ke Triskelion. Rogers menghampiri Fury ke ruangannya dan menunjukkan kemarahannya kepada Fury karena tidak memberitahukannya mengenai agenda lain Natasha. Akan tetapi, Fury hanya menjawab bahwa tugas masing-masing agen berbeda satu sama lain dan tidak perlu untuk memberitahukannya. Sebagai permintaan maafnya dan bentuk kepercayaan Rogers kepadanya, Fury membawa Rogers ke ruang bawah tanah untuk memperkenalkan apa itu Project Insight. Project Insight terdiri dari 3 SHIELD Helicarrier yang sudah bertransformasi. Helicarrier akan diluncurkan ke udara dan terhubung ke satelit Project Insight di ketinggian 3.000 kaki untuk mengetahui target musuh. Fury memberitahu Rogers bahwa SHIELD akan menghilangkan banyak ancaman bahkan sebelum ancaman itu terjadi, bukan setelah terjadi kejahatan serta berencana akan menghancurkan musuh-musuh atau pihak yang tidak sepaham dengan SHIELD. Tetapi Rogers menjawab bahwa dia tidak setuju dengan operasi Insight karena operasi itu bisa menjadi bahaya apabila digunakan dengan tidak benar. Dan Rogers pun kecewa SHIELD akan melakukan hal seperti itu. Setelah Rogers keluar dari kantor Fury, Rogers kemudian mengunjungi pameran Captain America di Smithsonian Institution. Kebetulan dia di sana teringat akan sahabat dan sekaligus rekan kerjanya yaitu Bucky yang tewas dalam Perang Dunia Kedua pada saat melawan Nazi. Dan di sana juga ia teringat akan pacarnya dulu yaitu Peggy Carter. Pada film ini ada adegan yang mengharukan yaitu pada saat Steve Rogers bertemu lagi dengan pacarnya di tahun 1940-an yaitu Peggy Carter. Tapi Peggy tentu saja sudah tua dan berusia 90 tahunan serta menderita penyakit demensia yang mengharuskan dia terbaring di panti jompo. Sebagai review, Steve Rogers adalah prajurit Angkatan Darat Amerika pada Perang Dunia Kedua yang disuntikkan serum khusus sehingga menjadi tentara super dalam proyek militer Amerika. Ketika menjalankan tugas, Steve Rogers terdampar di Antartika dan membeku selama 70 tahunan tetapi kemudian bisa bangkit lagi. Sementara itu di adegan lain, Fury mencoba membuka flash disk yang didapat dari Natasha namun tidak berhasil, dan menemukan bahwa data di USB tersebut tidak dapat diakses karena password sudah diubah oleh Fury yang lain.
Fury yang curiga ada yang berkhianat di dalam organisasi SHIELD sendiri, segera mendatangi dan memberitahu Alexander Pierce selaku atasannya di SHIELD tentang kejadian tersebut. Pierce yang sedang mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan Dunia terpaksa mengakhiri pertemuan tersebut dan berbicara kepada Fury. Dan Fury menceritakan tentang pembajakan kapal SHIELD, Lemurian Star. Fury meminta Pierce untuk membuat permintaan resmi kepada Dewan Keamanan Dunia untuk menunda peluncuran 3 pesawat helicarrier yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap karena ada beberapa kecurigaan dari Fury. Namun ternyata Pierce tidak setuju dan tetap akan menjalankan program Project Insight tersebut. Berusaha mundur dari operasi Insight ternyata membawa petaka bagi Nick Fury. Pada saat Fury meninggalkan Trish Client dan sedang dalam perjalanan pulang untuk bertemu dengan Maria Hill, dia diserang oleh pembunuh bayaran yang menyamar sebagai polisi. Untungnya mobil yang dikendarai oleh Fury sudah dilengkapi dengan alat pertahanan yang canggih, sehingga Fury bisa selamat walaupun dia sangat kewalahan menghadapi serangan itu. Akan tetapi dampak dari serangan tersebut, dia menderita patah lengan. Saat Fury telah berhasil melarikan diri dari kejaran, dia dihentikan oleh seorang pria bertopeng yang tangan kiri dari pria tersebut terbuat dari baja. Di tengah jalan, pria bertopeng itu menembakkan granat dis ke bawah mobil Fury dan membuat mobilnya terbalik. Namun, sebelum pria bertopeng itu sampai menghampiri Fury, dia berhasil menggunakan perangkat berteknologi tinggi untuk memotong bagian bawah mobil tersebut dan melarikan diri kabur ke dalam selokan. Ketika Rogers tiba di apartemennya, dia berbicara sejenak dengan tetangganya. Rogers menjadi curiga ketika tetangganya mengatakan kalau Rogers lupa mematikan musik di apartemennya dan masih menyala. Rogers yang curiga kemudian menyelinap masuk melalui jendela dan menemukan ternyata Fury yang sedang terluka duduk di kursi dalam kegelapan. Dia bercerita kepada Rogers bahwa istrinya mengusirnya dan dia terpaksa mengungsi ke apartemen Rogers. Akan tetapi Fury berkomunikasi melalui teks di teleponnya dan memberitahu kepada Rogers bahwa sebenarnya mereka sedang disadap. Dan Fury memberitahu Rogers bahwa SHIELD telah disusupi. Tiba-tiba, Fury ditembak oleh pembunuh bayaran yang berdiri di sisi gedung. Tetapi Fury sempat memberikan USB drive yang berisi data kapal SHIELD yang dulu dikopi oleh Natasha kepada Rogers, dan mengatakan kepadanya untuk tidak mempercayai siapapun. Setelah itu dia tidak sadarkan diri. Tetangga Rogers kemudian mendobrak pintu dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah agen 13, yang telah ditugaskan oleh Fury untuk mengawasi Rogers. Rogers kemudian mengejar pria bertopeng itu dan melompat melalui jendela ke gedung tempat pria itu berada. Pada saat Rogers melempar perisainya ke pria bertopeng tersebut, Rogers sangat terkejut karena pria itu mampu menangkap perisai Rogers dengan lengan cybernetiknya, dan melemparkannya kembali ke Rogers, sebelum melompat dari gedung kemudian menghilang. Fury dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Jantungnya berhenti pada saat dilakukan tindakan operasi. Setelah dokter gagal menyelamatkannya, tubuhnya diambil oleh Maria Hill. Ketika di rumah sakit, Rumlow memberitahu Rogers bahwa dia dipanggil oleh Pierce, dan ditunggu di Trish Client untuk membahas kematian Fury. Merasa curiga, Rogers dengan cepat menyembunyikan USB yang diberikan oleh Fury tersebut ke mesin penjual otomatis dan pergi dengan Rumlow. Di Trish Client, dia diinterogasi oleh Pierce agar menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya sebelum Fury tewas. Namun Rogers menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Pierce mengatakan bahwa dia adalah atasan Fury, dan dia menemukan bukti bahwa Fury memperkerjakan penyusup di dalam tubuh SHIELD. Pierce ingin tahu siapa yang membunuhnya. Rogers yang tidak mempercayai Pierce, tidak mengatakan apapun tentang USB atau keadaan kematian Fury. Rogers hanya menegaskan bahwa Fury mengatakan untuk tidak mempercayai siapapun, lalu dia meninggalkan Pierce dan ingin pergi kembali ke rumah sakit. Pada saat Rogers ingin pulang, Rumlow dan beberapa anggota Strike lainnya mendatangi Rogers yang berada di dalam lift. Rogers yang curiga, menyadari bahwa mereka semua yang ada di sana ternyata ingin menangkapnya. Rogers pun melawan Rumlow dan anggota Strike lainnya, kemudian berhasil mengalahkan mereka semua. Rogers yang melompat keluar dari lift untuk menghindari kejaran mereka, pergi dengan sepeda motornya untuk keluar dari Trish Client. Tetapi di luar, Rogers kembali dihadang oleh pesawat SHIELD yang ingin menangkapnya. Rogers pun berhasil melumpuhkan pesawat tersebut dan akhirnya berhasil kabur. Pierce kemudian menyatakan kalau Rogers sebagai buronan SHIELD, karena menyembunyikan informasi tentang kematian Fury. Belakangan, Pierce ternyata bekerja sama dengan pria bertopeng tersebut. Tanpa sengaja, pembantu di rumahnya, Renata, yang sudah pulang tiba-tiba kembali lagi ke rumah Pierce karena telepon selulernya tertinggal.
Dia secara tidak sengaja melihat Pierce sedang berbicara dengan pria bertopeng itu. Alhasil Pierce terpaksa menembak Renata karena telah melihat kejadian tersebut. Kembali ke rumah sakit. Setelah Rogers tiba di sana, dia berniat untuk mengambil USB yang telah dia taruh di sebuah tempat mesin penjual otomatis tadi sebelum dia dipanggil oleh Pierce. Tapi ternyata, dia melihat bahwa USB-nya telah hilang. Natasha tiba-tiba muncul dari belakang dan mengatakan bahwa dia yang telah mengambil USB tersebut. Rogers marah dan bertanya kepada Natasha, apa yang dia ketahui tentang semua yang telah terjadi. Natasha mengatakan kepada Rogers bahwa pria bertopeng itu adalah seorang pembunuh yang dikenal sebagai Winter Soldier, pembunuh yang sangat berbahaya yang diyakini kebanyakan orang tidak nyata, dan dia pernah bertemu dengannya satu kali. Akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama mengungkap apa yang telah terjadi di dalam S.H.I.E.L.D. Mereka bergegas pergi ke toko Apple untuk melihat apakah mereka dapat mengakses informasi yang ada di dalam USB tersebut. Tetapi Natasha mengatakan kepada Rogers, apabila USB ini diakses, maka lokasi mereka berdua dapat dilacak oleh S.H.I.E.L.D. Rogers mengatakan berapa lama S.H.I.E.L.D. dapat melacak lokasi mereka. Natasha menjawab, paling lama 7 menit, S.H.I.E.L.D. sudah bisa mengetahui posisi mereka berdua. Pada saat mereka berusaha mengakses USB tersebut, ternyata mereka juga tidak berhasil mendapatkan informasi apapun sama seperti apa yang telah Fury alami. Akan tetapi, Natasha berhasil melacak lokasi tempat program USB ini dibuat yaitu di New Jersey. Tiba-tiba, Rumlow beserta timnya datang dan mengetahui lokasi mereka berdua, lalu mencoba untuk menangkap mereka. Tetapi Rogers dan Natasha berhasil lolos dan segera berangkat menuju lokasi di mana USB itu dibuat. Di adegan selanjutnya, mereka mencuri sebuah mobil dan pergi ke lokasi di mana USB itu dibuat. Di perjalanan, mereka sambil membicarakan masa lalu mereka satu sama lain. Ketika mereka sampai di lokasi tersebut, Rogers terkejut dan menyadari bahwa mereka berada di Camp Lehigh, tempat dia berlatih selama Perang Dunia Kedua, sebelum dia menjadi Kapten Amerika. Di sana mereka menemukan sebuah ruang penyimpanan rahasia yang penuh dengan komputer lama di dalam kantor awal S.H.I.E.L.D. Ternyata mereka di sana melihat sebuah slot USB yang tampak lebih modern dibandingkan perangkat yang lainnya, dan mereka pun memasukkan USB tersebut. Tiba-tiba, sebuah komputer menyala dan seseorang mulai berbicara dengan mereka. Ternyata seseorang itu adalah Dr. Arnim Zola, yang mana dia merupakan salah seorang ilmuwan Hydra. Zola memberitahu mereka bahwa dia direkrut oleh S.H.I.E.L.D. setelah Perang Dunia Kedua, tetapi dia ternyata menyusupkan Hydra ke dalam tubuh S.H.I.E.L.D. untuk membuat Hydra yang baru. Sehingga perlahan S.H.I.E.L.D. bisa dikuasai oleh Hydra, bahkan pimpinan S.H.I.E.L.D. yang sekarang pun yaitu Alexander Pierce adalah seorang Hydra. Namun, pada tahun 1970-an, ketika dia menerima berita bahwa tubuhnya sedang sekarat dan S.H.I.E.L.D. masih membutuhkannya, pikirannya ditransfer ke sebuah komputer. Dia telah mengerjakan sebuah algoritma yang diinginkan oleh pemimpin Hydra sebelumnya. Dia juga memberitahu Rogers dan Natasha bahwa beberapa kematian pemimpin S.H.I.E.L.D. disebabkan oleh Hydra, sambil menunjukkan kepada mereka gambar Howard Stark, dan menyiratkan bahwa kematian Stark adalah bukan kecelakaan. Dan dia juga terlibat dalam program Winter Soldier. Tetapi sebelum Rogers dan Natasha dapat memperoleh informasi lebih lanjut lagi dari Zola, sebuah rudal S.H.I.E.L.D. yang sekarang telah menjadi Hydra ditembakkan dan mengarah ke bunker mereka berada. Ketika hendak menyelamatkan diri, Zola sengaja mengunci mereka berdua di sana, dan ternyata ini semua adalah jebakan. Zola sengaja mengulur waktu mereka cukup lama di sana, agar Pierce dapat mengirimkan rudal ke arah mereka, sehingga mereka berdua dapat dilenyapkan. Akan tetapi, Rogers dan Natasha berhasil selamat lewat sebuah lubang di dalam bunker tersebut. Setelah Rogers dan Natasha berhasil selamat dari serangan rudal tersebut, mereka mencari perlindungan kepada Sam Wilson, seorang tentara veteran AS. Rogers menjelaskan kepada Sam semua yang telah terjadi, dan Rogers bersama Natasha berencana ingin menghentikan kebangkitan Hydra. Sam memberitahu mereka, bahwa dia dapat memberikan mereka sebuah bantuan tambahan karena dia dahulu adalah bagian dari proyek militer Amerika bagian penerbangan. Ternyata Sam memiliki alat tempur jetpack. Dia berhenti karena temannya terbunuh dalam sebuah misi. Jetpack adalah alat tempur berbentuk sayap sehingga pemakainya bisa terbang seperti burung. Karena keahlian terbangnya itulah, Sam Wilson akhirnya dijuluki sebagai Falcon. Rogers, Natasha, dan Sam kemudian kembali ke Washington, untuk mencari Jasper Sitwell, yang diketahui juga bekerja untuk Hydra. Sitwell baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Senator Stern,
konspirator Hydra lainnya. Sham menelpon Sitwell dan memaksanya untuk naik ke atap gedung. Sham bersama dengan Natasha dan Rogers, meminta Sitwell untuk memberitahu mereka apa yang dia ketahui tentang algoritma Dr. Arnim Zola, yang dapat mendeteksi seseorang yang akan menjadi ancaman di masa depan berdasarkan tindakan mereka di masa lalu. Sitwell lalu menjelaskan kepada mereka dan juga memberitahu ketiganya, bahwa Hydra dengan Operasi Insight berencana menggunakan 3 helikarir untuk menembak mati orang-orang yang dianggap menghalangi cita-cita Hydra untuk menguasai dunia. Ketiga helikarir itu dipastikan bisa menembak dengan sangat tepat karena dipandu dengan satelit. Sitwell juga menyebutkan nama Tony Stark, Bruce Banner, dan Stephen Strange, yang juga termasuk dalam target yang akan dilenyapkan. Akhirnya mereka semua berangkat menuju ke Triskelion untuk menyelamatkan SHIELD yang telah diambil alih oleh Hydra. Tetapi dalam perjalanan ke sana, mereka semua diserang oleh Winter Soldier beserta pasukannya. Pertempuran pun pecah, pada saat Captain America dan Winter Soldier sedang bertarung, topeng yang digunakannya terlepas. Rogers pun seketika terkejut, ternyata dia adalah sahabatnya, yaitu Bucky. Padahal yang diketahui oleh Rogers, Bucky telah dinyatakan tewas dalam sebuah misi karena jatuh ke jurang pada saat Perang Dunia Kedua melawan Nazi. Akan tetapi ketika Rogers memanggilnya, dia tidak mengenali namanya. Ternyata Dr. Arnim Zola mengubah Bucky menjadi Winter Soldier, kemudian dibekukan dan dibangkitkan lagi pada tahun 2014. Akan tetapi, Dr. Arnim Zola menghapus semua memori ingatan Bucky sehingga dia benar-benar menjadi mesin pembunuh yang selalu taat pada perintah Hydra. Winter Soldier merupakan tentara super yang memiliki kekuatan pada lengan cybernetiknya. Rogers, Natasha, dan Sham akhirnya ditahan oleh Rumlow beserta timnya dan akan dibawa ke penjara. Pada saat mereka berada di dalam mobil menuju penjara, salah satu penjaga tiba-tiba menyerang penjaga lainnya. Dan ternyata dia adalah Maria Hill, salah seorang anggota SHIELD yang sedang menyamar, dan bermaksud membebaskan mereka bertiga. Mereka semua kemudian kabur dengan membuat lubang di bawah mobil tersebut dengan menggunakan alat Moss Hall, yang dibawa oleh Maria Hill. Hill kemudian membawa Rogers, Natasha, dan Sham, melarikan diri ke sebuah tempat di bawah jembatan yang merupakan tempat persembunyian Nick Fury. Ternyata Fury hanya pura-pura mati meskipun dia sempat terluka parah karena ditembak oleh Winter Soldier. Dia sengaja menyembunyikannya agar dapat menyusun kembali kekuatan bersama beberapa anggota SHIELD yang bersih untuk melawan Hydra. Fury ternyata telah mengonsumsi serum anti-stres yang dikembangkan oleh Banner yang berfungsi untuk menurunkan detak jantungnya menjadi hanya 1 detak per 1 menit, sehingga dia akan tampak mati. Hill dan Fury memberitahu mereka bertiga, bahwa Project Insight tinggal beberapa jam lagi akan diluncurkan, dan mereka harus bertindak cepat sebelum operasi Insight itu dimulai. Helikarir akan mencapai ketinggian 3.000 kaki dan akan terhubung ke Insight satelit, kemudian membidik semua target mereka sebelum menembak secara bersamaan. Satu-satunya cara untuk mencegah hal ini adalah dengan mengganti chip di 3 helikarir tersebut dengan 3 chip khusus yang dapat menghilangkan kendali SHIELD atas helikarir. Fury juga menjelaskan bahwa Bucky selamat setelah jatuh ke jurang, dan diselamatkan oleh Hydra. Lalu mereka menyuntiknya dengan replika serum prajurit super dan kemudian mencuci otak Bucky untuk dijadikan Winter Soldier. Hydra membuatnya dalam keadaan kriogenik selama beberapa dekade dan mengirimnya untuk membunuh orang-orang yang menjadi ancaman Hydra, termasuk Howard Stark. Di sisi lain, Rogers masih tidak percaya bahwa SHIELD telah dikuasai oleh Hydra, dan Bucky yang merupakan sahabatnya telah menjadi musuh. Rogers sedang mengingat bagaimana kejadian setelah kematian ibunya. Bucky menawarinya tempat tinggal sehingga dia tidak perlu sendirian lagi, dan dia pun berjanji untuk berada di samping Rogers sampai kapanpun. Sham memperingatkan Rogers, bahwa Bucky mungkin tidak dapat diselamatkan hidup-hidup. Tetapi Rogers mengatakan, akan berusaha untuk menyelamatkan kembali sahabatnya tersebut, karena Rogers pernah kehilangannya, dan tidak ingin kehilangan sahabatnya lagi. Kemudian Rogers membobol Smithsonian Institution, tempat di mana pameran Captain America berada. Lalu dia mencuri seragam lamanya untuk dikenakan pada saat mereka bertarung nanti. Dengan harapan, agar Bucky bisa mengingat dia lagi, pada saat mereka dulu pernah berjuang bersama. Di adegan lain, pada saat Bucky sedang bersiap untuk bertempur, dia mulai bertanya siapa Bucky itu. Dia teringat bagaimana Hydra menemukannya setelah jatuh ke jurang. Kemudian Bucky dibawa ke Dr. Arnim Zola untuk mengamputasi lengan kirinya yang hancur, dan menggantinya dengan lengan cybernetik.
Dia juga mulai mengingat bagaimana dia dimasukkan ke dalam kriostasis sehingga dia membeku dan tidak akan menua. Pierce yang masuk ke dalam ruangan tersebut merasa Bucky mulai mengingat masa lalunya terlalu banyak, dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencuci otaknya lagi. Akhirnya tibalah saatnya SHIELD melaksanakan operasi Insight dengan meluncurkan pesawat helicarrier yang dipimpin oleh pimpinan SHIELD yang merupakan anggota Hydra, yaitu Alexander Pierce. Peluncuran 3 helicarrier itu dihadiri oleh 5 pejabat negara yang merupakan Dewan Keamanan Dunia. Ketika Dewan Keamanan Dunia tersebut tiba di Triskelion, mereka masing-masing dipasangkan lencana untuk dikenakan di kera mereka yang akan memberi mereka akses kemana saja di Triskelion. Mereka kemudian bertemu Pierce di dalam ruangannya. Di saat yang lain, Rogers, Shem, dan Hill membobol Triskelion dan mengambil alih sistem komunikasi. Rogers yang berbicara di alat komunikasi tersebut mengungkapkan kepada seluruh anggota SHIELD lainnya, bahwa Hydra telah menyusup ke dalam SHIELD, dan pimpinan SHIELD mereka selama ini yaitu Pierce adalah seorang Hydra. Mereka sebaiknya tidak memulai operasi Insight karena akan sangat berbahaya dan akan menimbulkan banyak korban yang tidak bersalah. Ketika Captain America berhasil memberitahu para anggota SHIELD lainnya kalau ada Hydra yang menyusup di dalam tubuh SHIELD, Rumlow beserta anak buahnya memasuki ruang kendali dan mengancam Cameron Klein untuk segera meluncurkan helicarrier. Namun, agen 13 dan anggota SHIELD lainnya yang masih loyal terhadap SHIELD segera membalas ancaman yang diucapkan oleh Rumlow beserta anak buahnya, dan baku tembak pun terjadi. Akan tetapi Rumlow masih sempat menerbangkan helicarrier ke udara. Di adegan lain, Pierce menodongkan pistol dan mengarahkannya ke anggota Dewan Keamanan Dunia yang ada di ruangannya. Akan tetapi ada satu anggota yang balik menodongkan pistol ke arah Pierce, dan ternyata dia adalah Natasha yang menyamar sebagai anggota Dewan Howley menggunakan topeng fotostatis. Dan Natasha mengatakan akan menghentikan seluruh perbuatan Pierce dan Hydra yang selama ini mereka lakukan di dalam SHIELD. Natasha mulai mengunggah semua file SHIELD dan Hydra ke internet untuk membuka kedok Pierce dan Hydra. Akan tetapi, Pierce yang sedang ditahan di bawah todongan senjata memberitahu Natasha bahwa diperlukan 2 anggota izin level Alpha untuk dapat menonaktifkan enkripsi agar dapat mengunggah file tersebut ke internet. Akan tetapi hanya ada satu yang tersisa yaitu Pierce karena Fury telah tewas. Ketika Pierce yakin kalau Fury telah tewas, tiba-tiba, ada helikopter yang mendarat persis di depan ruangan Pierce, ternyata dia adalah orang lain yang memiliki izin level Alpha yaitu Fury. Pierce sangat terkejut dengan kehadiran Fury. Ternyata apa yang dipikirkan Pierce selama ini kalau Fury telah tewas ternyata salah, dan Fury sebenarnya tidak mati. Fury mengatakan bahwa dia sengaja menutupi semuanya karena ingin tahu siapa saja anggota Hydra yang telah menyusup ke dalam SHIELD. Ketika mereka ingin menonaktifkan enkripsi, Fury berkata kepada Pierce, bahwa mungkin dia telah menghapus semua jejak Fury sebagai direktur SHIELD. Akan tetapi dia telah membuat pemindai retina cadangan menggunakan matanya yang rusak, bukan matanya yang normal dan berfungsi. Fury dan Pierce kemudian memindai retina mereka, dan menggunakan 2 izin level Alpha mereka untuk menonaktifkan enkripsi, sehingga memungkinkan Natasha untuk mengunggah file tersebut ke internet. Di sisi lain, helicarrier telah mengudara dan siap menghancurkan musuh-musuh Hydra. Rogers bersama Shem berusaha untuk membatalkan misi Hydra dengan mengambil alih kendali helicarrier. Mereka berhasil masuk ke 2 buah helicarrier untuk mengganti chipnya dengan chip yang diberikan oleh Fury. Ketika Shem ingin membantu Rogers untuk mengganti chip di pesawat yang terakhir, mereka dihadang oleh Bucky. Shem yang berusaha mencoba mengalahkan Bucky, dirusak jetpacknya oleh Bucky, dia pun terpaksa mendarat di Triskelion dengan parasutnya. Hill memberitahu Shem bahwa Rumlow sedang menuju ke ruangan Dewan. Shem berusaha mencegatnya dan keduanya pun mulai bertarung. Rogers yang mencoba kembali untuk menempatkan chip di pesawat terakhir, dihadang kembali oleh Bucky, dan disinilah Rogers dan Bucky kembali bertarung. Kembali ke kantor Pierce, Natasha akhirnya telah berhasil mengunggah file dokumen SHIELD dan Hydra ke internet. Pierce yang menolak ketika dia akan dibawa oleh Fury dan Natasha, menggunakan perangkat selulernya untuk mengaktifkan perangkat kecil yang ada di kera anggota Dewan Keamanan Dunia yang sebelumnya mereka kenakan sebelum masuk ke Triskelion. Dan seketika lencana tersebut meledak, dan langsung membunuh mereka semua dengan membakar tulang dada mereka. Akan tetapi, Pierce tidak mengaktifkan lencana yang dikenakan oleh Natasha. Dia sengaja tidak langsung membunuh Natasha. Pierce menggunakan perangkat tersebut untuk mengancam Fury dan Natasha agar menurunkan senjata mereka, lalu menuruti perintah Pierce untuk membawa kabur dia menggunakan helikopter yang digunakan oleh Fury pada saat dia datang. Di luar gedung,
helicarrier yang telah terhubung dengan satelit mulai menjalankan algoritma Zola dan mulai mencari targetnya. Rogers yang sedang bertarung dengan Bucky di pesawat terakhir, berusaha untuk kembali mengingatkan Bucky bahwa dia adalah sahabat baiknya. Akan tetapi, usahanya tersebut tampaknya sia-sia, karena Bucky tidak mengenali sama sekali Rogers. Hill lalu memperingatkan Rogers kalau waktu hampir habis. Rogers yang semakin kehabisan waktu akhirnya mencoba melawan Bucky. Detik-detik terakhir sebelum helicarrier menembakkan targetnya, Rogers berhasil mengganti chip tersebut, dan kendali helicarrier pun langsung diambil alih oleh Hill. Hill kemudian mengubah target sasarannya ke sesama helicarrier, dan menyebabkan mereka menembak jatuh satu sama lain. Pierce yang menyaksikan kehancuran helicarrier tersebut, kembali mengancam Natasha dan Fury, akan meledakkan perangkat kecil yang digunakan oleh Natasha, apabila tidak segera menerbangkannya keluar dari Triskelion menggunakan helikopter Fury. Saat berjalan menuju helikopter Fury, Natasha mengaktifkan taser disk yang ada pada dirinya, untuk menghancurkan perangkat kecil tersebut, dan membuatnya tidak sadarkan diri, sehingga memberi Fury cukup waktu untuk menembak Pierce, lalu membunuhnya. Di gedung yang lain, Shame yang masih berkelahi dengan Rumlow, melihat helicarrier yang jatuh dan akan menimpa mereka. Shame yang berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 41 melalui jendela, diselamatkan oleh Fury dan Natasha, menggunakan helikopter Fury. Rogers dan Bucky terlihat sedang bertarung di helicarrier lainnya yang mengalami rusak parah oleh baku tembak antara sesama helicarrier. Rogers berusaha menyelamatkan Bucky yang tertimpa reruntuhan helicarrier tersebut. Akan tetapi setelah diselamatkan oleh Rogers, Bucky tetap menyerangnya, dan masih tetap tidak mengenalinya. Rogers yang berjanji akan berusaha membantu Bucky untuk mengembalikan lagi ingatannya, tidak menyerang Bucky, dan merelakan Bucky untuk menyerangnya. Sebelum pingsan, Rogers berusaha mengingatkan janji yang diucapkan oleh Bucky, kalau mereka akan selalu bersama. Seketika Bucky pun tampak ragu ketika akan menghabisi Rogers. Rogers yang tertimpa reruntuhan helicarrier, kemudian jatuh ke air dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada saat Rogers akan tenggelam, sebuah tangan berusaha menyelamatkan Rogers, kemudian menyeretnya dari dalam air, dan ternyata itu adalah Bucky, dan kemudian dia menghilang. Rumlow yang terkubur di bawah reruntuhan, ternyata terlihat dibawa dan dirawat oleh para dokter. Ketika Rogers dirawat, banyak kejadian yang telah terjadi. SHIELD yang saat ini tidak stabil karena pengaruh Hydra, berusaha menangkap anggota Hydra yang telah menyusup ke dalam SHIELD, untuk membangkitkan kembali SHIELD. Fury yang secara resmi telah mati, telah menghancurkan semua bukti kehidupannya. Dia bahkan membakar penutup matanya, dan menggantinya dengan kacamata hitam. Fury berpesan kepada Rogers, jika seseorang bertanya apa yang terjadi dengan Fury, dia ingin Rogers menjawab bahwa dia sudah mati. Natasha kemudian muncul dalam sidang Kongres di Kapitol Amerika Serikat, dengan beberapa anggota yang berpangkat tinggi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, untuk membahas siapa yang bertanggung jawab atas kejatuhan SHIELD. File dokumen yang telah diunggah oleh Natasha, ternyata membuat Natasha juga disidang karena masa lalunya. Ternyata Natasha dulu adalah mantan agen rahasia Rusia. Akan tetapi dia berhasil meyakinkan sidang, dan dia tetap menjadi agen rahasia Amerika walaupun dimutasi ke bagian yang lain. Karena semua file SHIELD telah diunggah ke internet bersama dengan masa lalu Natasha, dia memutuskan untuk mencari identitas baru, kemudian menyerahkan file informasi tentang Bucky kepada Rogers. Rogers memutuskan akan mulai mencari sahabatnya tersebut, untuk memulihkan kembali ingatannya, dan ingin meyakinkan dia tentang siapa dia sebenarnya. Shame yang menyadari bahwa Rogers akan mencari Bucky, menghampiri Rogers, dan mengatakan bahwa dia ingin membantunya. Rogers mengatakan kepada Shame, bahwa dia tidak harus pergi bersamanya. Akan tetapi, Shame menjawab, saya tahu dia di mana. Dalam adegan pasca kredit, terlihat Baron Wolfgang von Strucker sedang memegang tongkat di dalam pangkalan penelitian Hydra di Sokovia. Dia mengatakan bahwa banyak memiliki agen Hydra di seluruh dunia. Dia kemudian berjalan ke sepasang sel, kemudian berhenti di depan mereka, dan berkata, ini adalah zaman keajaiban. Salah satu sel berisi seseorang yang mempunyai kekuatan berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Yang satunya berisi seorang wanita yang mempunyai kekuatan telekinetik, yang dapat melayangkan beberapa benda ke angkasa, sebelum dia meledakkan benda tersebut. Keduanya dikatakan yang berhasil selamat dari beberapa kelompok sukarelawan yang menjadi eksperimen Strucker. Sementara itu, Bucky, yang mengenakan pakaian sipil, berada di Smithsonian Institution,
tempat dia menemukan seluruh bagian dari masa lalunya bersama Captain America yang didedikasikan untuknya. Akhirnya telah berakhir spoiler film yang berjudul Captain America, The Winter Soldier. Terima kasih kakak-kakak semua yang telah menyaksikan episode ini. Terus saksikan episode-episode berikutnya dengan cara subscribe YouTube channel ini, dan dapatkan selalu update alur cerita film yang baru. Jangan lupa like dan komen video ini kalau kakak semua menyukainya. Dan, sampai jumpa di episode berikutnya.